luar biasa, amin. Pagi hari ini kita mau datang, kita mau memuji-muji Tuhan, kita mau agungkan nama di atas segala nama, amin. Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi ini Tuhan. Kami datang, kami bawa hati kami bawa hidup kami sebagai penyembahan. Sebab kami punya Allah yang luar biasa, penolong dalam hidup kami, penolong dan kekuatan kami yang luar biasa. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Dengan segenap hati kami menyatakan, Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Katakan, Kau gunung batuku, Kau pertahananku dan pertahananku. Yesus,
Kami akan selalu menyembah Tuhan. Sebab kami punya Tuhan yang setia. Ketika kami ada dalam kesulitan, ketika kami ada di dalam badai, kami tetap percaya Tuhan menopang kami. Thank you Lord, you're never alone. Kami punya Allah yang luar biasa. Kami mau terus menyembah Engkau sampai seumur hidup kami. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Bukan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu selamanya bagimu. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopang kami Tuhan, menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku
syukur kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkaulah yang menopang kami. Engkaulah yang setia untuk selamanya. Sampai selama-lamanya. Tak berkesudahan dalam hidup kami. Sebab Engkau Allah yang layak. Sebab Engkau Tuhan kami. Untuk itulah kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ajar berkobar. Pagi hari ini kami menyatakan kami perlu Engkau Tuhan. Kami mau terus menyembah. Segala pujian bagimu, segala kemuliaan Kau putuskan aku menutup usiaku. Bukan selalu Ini komitmen kami Tuhan. Jadi orang-orang yang setia mengikut Engkau, menyembah Engkau. Kiralah bala-bala-bala-bala. Sampai pemutih rambutku, Kau putuskan aku menutup usiaku. Bukan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Dengan segenap hati kami nyatakan. memutih rambutku, Kau putuskan aku menutup usiaku. Bukan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Ku milikmu, selamanya bagiku. Ku milikmu, selamanya bagiku. Haleluya, haleluya. Kami ada di tempat ini semua karena anugerah-Mu saja ya Tuhan Yesus. Siapakah kami, mengapa Engkau begitu mengasihi kami ya Bapa? Kami manusia-manusia yang rentan terhadap dosa dalam pikiran, perkataan, tindakan, tetapi Engkau terus tetap mengasihi kami. Berkat-Mu terus berlimpah atas kehidupan kami. Engkau menunjukkan bahwa Engkaulah pribadi yang sempurna. Engkau mengasihi kami orang berdosa dengan cara yang sempurna. Kebaikan Tuhan terus kami rasakan. Terima kasih ya Bapa untuk semua perbuatan-perbuatan hebat dahsyat yang Kau berikan kepada kami. Hari ini kami umat Tuhan di tempat ini merendahkan hati kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu tanpa firman-Mu kami tidak ada apa-apanya. Kami tidak punya kekuatan yang lain. Kami seperti berjalan dalam keadaan kosong, tetapi firman Tuhan memberi kami tuntunan supaya setiap langkah kami berjalan bersama dengan kekuatan Tuhan. Diberkatilah umat Tuhan di tempat ini ya Bapa. Sebentar firman-Mu disampaikan, kami percaya
Di dalam firman-Mu mujizat Tuhan masih ada. Di dalam firman-Mu jawaban doa kami akan tergenapi. Di dalam firman-Mu semua yang kami rindukan Tuhan genapi dalam hidup kami. Kami yang datang dengan gundah gulana, ada persoalan hidup yang tidak kunjung selesai. Kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, Tuhan menambahkan hikmat marifat kepada kami. Kami lewati persoalan hidup kami bersama dengan kekuatan daripada Tuhan Yesus. Kami percaya itu ya Bapa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, saudara-saudaraku. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Kau yang punya kuasa. Dengan iman sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau sungguh-sungguh. Walaupun masalahku haleluya, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku padamu Tuhan yang setia. Sama-sama katakan haleluya. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya. Sekalipun ku dalam lembah, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku, tetap percaya rencana-Mu, pribadi-Mu Tuhan takkan pernah. Amin, haleluya. Iman yang aku padamu Tuhan yang setia. Mari umat Tuhan, kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, katakan walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya. Amin. Sekalipun ku dalam lembah, tak mengapa asal di sampingku. Walaupun masalahku, kami percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Amin. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Kami percaya berkat Tuhan berlimpah atas hidup kami. Walaupun persoalan hidup kami tidak kunjung selesai, kami melangkah bersama dengan Tuhan. Di tengah-tengah banyak persoalan hidup, setiap langkah kami ditentukan oleh Tuhan. Diberkatilah kami ya Bapa, firman-Mu akan menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Sama-sama katakan, kasih tepuk tangan dulu dong untuk Tuhan Yesus.
Haleluya, silakan duduk saudara-saudaraku. Puji nama Tuhan. Shalom, apa kabar saudara? Boleh lihat kanan kirinya, beri salam, dia bilang Tuhan Yesus memberkatimu. Makin sehat, makin ganteng, makin cakep, makin kaya. Haleluya. Yang mau kaya katakan amin. Saudara-saudaraku, tadi khotbah yang pertama saya bicara tentang redemptive shaking, kemudian ibadah raya yang kedua ini saya khotbah mengenai after shaking. Pertanyaan saudara-saudaraku, sebelum saya menjelaskan ini, saya tanya sama saudara, saudara pernah nggak berpikir atau berdoa kepada Tuhan, Tuhan bisa nggak sih masalahku ini diangkat saja supaya hidupku tidak ada masalah lagi? Atau pertanyaannya begini, kenapa Tuhan nggak angkat semua persoalan hidup kita, saudara-saudaraku? Atau justru Tuhan itu seperti membiarkan persoalan itu ada di tengah-tengah kita? Ada banyak orang juga frustasi ketika persoalan hidupnya tidak kunjung selesai. Persoalan siapa sih yang selesai hari-hari ini? Kalau mau lihat orang yang punya banyak persoalan, lihat kanan kirimu saudaraku. Itu adalah orang yang hidup dengan persoalan, betul gak? Coba lihat kanan kirimu, tanya dia, hidupmu ada persoalan gak? Coba tanya dulu. Jadi kalau saudara datang ke sini kemudian gak ada persoalan, jangan-jangan saudara salah tempat. Justru di sini itu kumpul orang-orang yang sedang berjuang dengan persoalan hidupnya. Tetapi dia tetap kuat karena ada Tuhan. Amin. Boleh gak tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus? Jadi jangan pernah doa sama Tuhan. Tuhan, sudah dong capek nih. Justru kalau hidupmu hari-hari ini gak punya persoalan, doanya sama Tuhan. Tuhan, ada lagi gak persoalan hidupku? Begitu saudaraku. Karena kalau hidupnya ya datar-datar saja, gak asik. Kalau tidak ada persoalan, tidak ada mujizat. Makin banyak pergumulan hidup, makin saudara sering melihat mujizat Tuhan dalam kehidupanmu. Makanya Tuhan kan gak menuntut kita menjadi manusia yang gak ada persoalan. Enggak. Dan Tuhan juga gak mempersoalkan kita apakah kita kuat atau tidak menghadapi persoalan. Karena Tuhan mau justru kau tidak kuat, kau mengandalkanku. Sehingga kau yang tidak kuat menjadi kuat karena Tuhan, bukan karena pribadimu sendiri. Tuhan yang menguatkan kita. Haleluya. Nah, ini karena orang Batak jadi khotbahnya agak bentak-bentak dikit saudaraku. Tapi ini tulus dari dalam hati. Mengajak jemaat GB pastor ini supaya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Coba bilang kanan kirimu, kau dengar khotbah baik-baik hari ini, bilang. Haleluya ya. Nah, sebelum saya jelaskan after shaking, kita nyanyi dulu satu lagu. Beberapa bulan yang lalu itu saya senang nyanyi lagu ini ya. Kita nyanyi ya. Sama-sama ya. Dalam segala keadaan. Sama-sama. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona. Dia beri damai, dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu kuat, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona. Dia beri hidup, dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya, karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yuk nyanyi sama-sama dari awal. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona. Dia beri damai, dia beri damai dan kesempatan baru. Di
di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona. Dia beri hidup baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi, sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Boleh tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus. Ini kalau nyanyi lagu ini kemudian kita lagi menghadapi persoalan itu seolah-olah Tuhan itu dekat sama kita. Tapi saudara tahu gak, ada banyak orang ketika persoalan hidupnya banyak, dia juga ninggalin Tuhan. Kecuali jemaat GBI pastor yang ada di tempat ini. Persoalanmu banyak, harusnya makin dekat sama Tuhan. Haleluya. Jangan ngandalin orang lain. Tahu gak sih saudaraku, ada banyak orang kalau ngandalin orang lain, ketika saudara datang minta pertolongan, bukannya dapat pertolongan, kadang-kadang persoalan hidup itu diumbar. Makanya tidak ada manusia yang tidak mengecewakan. Paling banter kalau saya minjem sama bapak ini, paling kasih cepeceng, nopeceng, betul gak Pak? Kasih 100-200 ribu, betul gak? Gak ada orang ngasih pinjam sampai 2 miliar terus gak ditagih begitu, gak ada saudaraku. Makanya datang sama Tuhan. Persoalan hidupmu harus engkau yang selesaikan dengan kekuatan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau kau andalkan manusia, kecewa saudaraku. Kecewa. Yang saudara pikir nih, wah ini kayaknya Pak Gembala ada duit nih, kita pinjam dulu. Kecewa saudaraku. Karena Pak Gembala pun ada persoalan hidupnya. Yang di sebelahnya juga ada persoalan hidupnya. Ya, apalagi main keyboard itu persoalan hidupnya banyak nih. Iya saudaraku, haleluya. Pendeta ada gak persoalan hidupnya? Ada. Makanya firman Tuhan itu ada untuk menguatkan orang-orang yang percaya. Walaupun dia tahu ada persoalan hidupnya, tapi kekuatan Tuhan yang memampukan dia. Tepuk tangan untuk Tuhan. Tuhan itu loh pada dasarnya begini. Kalau saudara datang sama Tuhan, kemudian saudara ngomong, Tuhan aku gak kuat nih. Tuhan itu gak pernah persoalkan itu saudaraku. Justru kan kita ini kan banyak yang mau sok-sok kuat. Hidup kita itu loh, kadang-kadang kita mendesain hidup kita. Secara popularity, kelihatan itu pengen kelihatan baik dan sempurna. Padahal Tuhan tahu hidupmu gak sempurna. Kita sempurna karena Tuhan. Coba perhatikan gambar ini saudaraku. Nih coba lihat. 1, 2, 3. Ah ini dia, perhatikan nih. Coba perhatikan saudaraku. Jadi manusia itu pada dasarnya ingin kelihatan seperti gambar yang sebelah kiri ini. Pengen sempurna saudara-saudaraku. Karena apa? Karena dunia itu maksa kita. Untuk tampil sempurna menutupi setiap kekurangan. Jadi orang sakit aja gak berani ngomong dia sakit. Dia pengen kelihatan kuat. Orang yang usianya lanjut pun selalu gak mau dibilang udah tua ya, gak mau. Coba lihat kanan kiri, kalau dia tua coba katain tua. Digampar saudaraku. Betul gak? Pengen kelihatan muda. Tadi Om Ishak juga kita lagi ngomong pengen kelihatan muda juga. Padahal udah 36 tahun saudaraku. Haleluya. Iya kan? Karena manusia itu pengen menutupi setiap kekurangan. Namun goncangan hidup selalu datang silih berganti, menyingkap kenyataan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk lemah. Misalnya kayak saya nih, saya waktu
masih kuliah nih, rambut saya masih penuh nih. Ini sekarang udah mulai habis juga. Gigi mulai tanggal, perut mulai maju saudara-saudaraku. Itu tanda kelemahan. Istri kita yang kita nikahi makin lama baunya mulai berubah, mulai bau tanah saudaraku. Iya kan? Kalau nggak percaya kalau ada istrimu coba cium deh. Coba cium. Ini istrinya Om. Coba dicium Om. Udah nggak mau cium-ciuman lagi? Ayolah. Atau pegang tangannya lah. Udah nggak pegangan tangan juga? Atau tadi mau berangkat berantem dulu di mobil? Haleluya. Kan banyak juga ya ada berantem. Tapi saya mau bilang cuma GB Pastor kalau naik motor jangan berantem. Kelihatan. Apalagi yang begini-begini tuh motornya godek saudaraku. Terus di belakang kami melayani GBI Pastor saudaraku. Janganlah. Jangan ya dek. Haleluya. Amin. Walaupun situasi hidupmu berat. Perhatikan ini. Ketika digoncang. Itu supaya kelihatan di hadapan Tuhan. Saudara nggak bisa apa-apa kalau bukan karena Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Coba lihat situasi hari ini. Jawa Barat ini termasuk tingkat perceraian yang tinggi di Indonesia. Jawa Barat. Makanya kalau kau menikah hari ini, pertahankan pernikahanmu. Iya kan? Orang Kristen juga banyak cerai kecuali jemaat GBI Pastor yang ada di sini. Amin, haleluya. Pegang tangannya Om. Om, pegang. Ya ini lagi firman Tuhan ini. Haleluya ya. Pegang dulu, jangan langsung dilepas. Ya, jangan kayak pegangan itu tiang listrik ya. Haleluya ya. Yang ada istrinya, ada suaminya coba dipegang. Itu bukan istrimu, jangan dipegang ya. Ini juga kalau istrinya orang yang mau dipegang. Memang sih rumput tetangga lebih nggak apa-apa ngomong aja. Kok jadi takut? Ini firman Tuhan, kenapa saudara di-shaking, digoncang? Supaya saudara sadar bahwa tanpa Tuhan saudara nggak bisa apa-apa. Coba perhatikan ini. Next. Atau media bantu saya aja. Next, perhatikan ini. Saudara-saudaraku jangan terjebak dengan ilusi kesempurnaan dunia. Dunia itu di era sistem informasi yang terbuka tanpa ruang privasi. Menuntut manusia itu tampil sempurna. Kemudian kelemahan disembunyikan. Citra dimanipulasi agar terlihat hebat, kuat, bernilai. Coba lihat sosial media hari ini. Yang dipamerkan apa? Hidup yang hedon saudara-saudaraku. Makan restoran bintang 5. Belanja di mall. Gak salah. Iya kalau beli. Padahal hanya nyoba doang foto. Gak beli saudara-saudaraku. Hedon saudara-saudaraku. Mau di sana foto di laut saudaraku. Jemaat GBI Pastor saya mau bilang begini, apapun keadaan hidupmu, sesederhana pun apapun keadaan hidupmu, kalau hidupmu berkenan, itu yang berharga di hadapan Tuhan. Gak harus mobil baru juga, yang lama aja pakai, mogok-mogok pun gak apa-apa. Yang penting mobil sendiri. Amin. Haleluya. Firman Tuhan juga berkata, hai suami, setialah kepada istri muda. Apa ini? Setialah kepada istrimu masa muda. Bukan istri muda saudara-saudaraku. Haleluya. Coba bayangkan kita disuruh setia untuk hal yang lama. Saya tahu lah, saya juga menikah sudah 15 tahun. Istri juga kalau makin lama makin susah dibilangi. Betul gak bapak-bapak? Kok gak ada yang bilang amin? Ibu-ibu, bapak-bapak juga makin susah dibilangi. Betul gak ibu-ibu? Ya itu ibu-ibu jawab. Bapak-bapak gak berani jawab. Haleluya. Pak, lebih baik kita main aman aja. Haleluya. Iya kan? Nih jangan lupa nih. Jangan saudara terjebak dengan ilusi sempurna dunia. Karena realita ilahinya begini. Menurut Alkitab, kelemahan adalah kewajaran manusia yang gak perlu ditutupi. Memang kita lemah kok. Tuhan tidak pernah mempersalahkan kelemahanmu. Mengakui kerapuhan adalah jalan agar penyertaan Tuhan menjadi nyata atas kehidupanmu. Kita jalani hidup suami istri aja gak gampang. Siapa bilang gampang? Saya, istri saya orang Chinese, saudaraku. Selera makannya aja beda. Ini orang Batak kalau makan, nasinya banyak, lauknya satu. Ada gak orang Batak di sini? Pemain bass tadi gak ngaku nih, orang Batak nih, gak ngaku nih. Simanjuntak, bener gak? Belakang atau depan? Nanti dijawab sendirilah. Iya kan? Orang Batak kalau makan kan nasinya banyak, lauknya satu. Istri saya kalau makan, nasinya dikit, lauknya banyak. Seleranya makannya beda saudaraku. Waktu saya baru pertama menikah aja, istri saya itu masak namanya sayur asin rasanya asem.
Betul nggak Om? Ini dia bilang, sayang, waktu itu masih panggil sayang. Sayang, saya masak sayur asin nih. Yang di pikiran saya rasanya asin, makannya asem saudaraku. Waktu saya makan asem nih, saya bilang begitu. Bayangkan saya di awal pernikahan sudah ditipu sama istri saya saudaraku. Memang persoalan hidup suami istri ini gak gampang. Betul gak bro? Betul gak? Iya kan, kita akui aja lah. Makanya dia gak gemuk-gemuk persoalan hidup. Ya, dia harus jalani hidup ini gak gampang saudaraku. Gak gampang. Dia dibesarkan, istri kita dibesarkan dari keluarga yang berbeda dengan kita. Beda. Orang Batak itu ngomong, subwoofernya 3 saudaraku. Ini suara saya kan kenceng nih. Istri saya nggak ngomong banyak, tapi sekali ngomong nyelekit. Saudara pernah nggak dengar suara istri saudara yang 2-3 kalimat tapi kita ngap-ngapan dengarnya? Begitu saudaraku. Haleluya. Satu kali tetangga kami renovasi Om Ishak. Renovasi, saya lagi nonton YouTube di ruang tamu, kemudian dia lewat. Kemudian dia di ujung pintu rumah dia lihat yang renovasi. Kemudian dia lihat saya lagi nonton di situ. Kemudian dia lihat lagi saya renovasi rumah tetangga. Habis itu dia lihat lagi. Saya kan yang tadinya enak-enak tukar-tukar channel, bingung saya. Kenapa ini? Kenapa nih? Dia lihat lagi yang renovasi. Kemudian dia lihat lagi saya. Bingung saya. Itu namanya intimidasi tanpa kata-kata, saudara-saudaraku. Makanya hebatnya para wanita itu. Hai istri-istri, saya mau bilang begini. Sesempurna-sempurnanya yang kau inginkan suamimu. Firman Tuhan berkata, enggak ada manusia yang sempurna. Kelemahan suamimu itu menunjukkan tanpa Tuhan, dia tidak bisa hidup denganmu. Suami-suami ini juga lagi bertahan aja dengan kekuatan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin suami-suami. Udah gak usah bohong-bohong lah. Saya juga suami 15 tahun. Iya kan? Kalau seandainya Tuhan datang hari ini, kemudian dia tanya kepada suami. Suami-suami, ini Tuhan yang ngomong nih. Mau gak ganti istri? Ini Tuhan yang ngomong nih. Mau gak? Hah? Enggak berani jawab suaminya. Ini Tuhan nih, gak apa-apa. Tuhan nih, mau gak? Enggak, gitu. Enggak, gitu. Saudara bisa bayangkan, hidup dalam persoalan. Tidak dari luar persoalan pertama. Persoalan pertama itu di rumah tangga. Makanya tanpa Tuhan, saudara gak kuat. Yang setuju katakan amin. Jadi kau mencintai istrimu bukan karena dia. Tapi karena Tuhan. Kalau kau mencintai istrimu gara-gara istrimu itu, banyak kekurangan. Istri juga begitu, kau mencintai suamimu karena dia, banyak kekurangan. Laki-laki di sana masih banyak yang lebih ganteng, lebih tajir, lebih royal dibanding bapak yang ada di rumah. Tetapi kita ada di sini, orang yang dipilih Tuhan. Memang kita sadar kelemahan kita, tetapi Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Perhatikan ini saudaraku, kita baca ayat ini sama-sama ya. Harta dalam bejana 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari, bukan dari diri kami. Ini perkataan Paulus saudara-saudaraku. Dia bilang begini, harta dalam bejana itu diselimuti oleh tanah liat. Supaya apa saudara-saudaraku? Firman Tuhan itu kan jelas. Supaya nyata bahwa kekuatan melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Memang bejana itu tanah liat. Kenapa tanah liat? Diperhatikan. Karena tanah liat itu dipakai oleh siapapun. Mulai dari konglomerat, penguasa, kaum berpendidikan, sampai rakyat biasa bahkan orang miskin. Orang kaya pakai tanah liat, bangun rumah itu pakai tanah saudara-saudaraku. Peralatan dapur ada juga yang terbuat dari tanah. Orang kaya, orang miskin, orang sehat, orang butuh namanya tanah liat. Makanya Paulus menggunakan analogi tanah liat. Karena dia tahu tidak ada manusia walaupun dia merasa hebat. Di hadapan Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Hanya karena anugerah Tuhan kok bisa ada sampai hari ini. Yang setuju katakan amin. Amin, haleluya. Ada banyak orang berkata begini. Pak, uang tidak menjamin kebahagiaan. Betul gak saudaraku? Betul gak? Tapi kalau nggak punya uang juga susah bahagia. Makanya harus berjalan sama-sama. Kita kerja cari uang, tapi bukan uang yang menentukan kebahagiaan kita. Tapi karena kita tahu ada kekuatan nih firman Tuhan ini. Ada kekuatan yang berlimpah dari Allah, bukan dari dirimu. Jabatanmu tinggi. Periodisasi. Jadi gubernur, wali kota, bupati, 5 tahun.
ketua BPD 4 tahun, iya kan? Selesai kita. 2 periode, kalau nggak lanjut naik ke tingkat yang lebih tinggi, rakyat jelata biasa. Yang tidak ada periodisasinya itu hamba Tuhan, saudaraku. Sampai mati, dia tetap jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bukan pendeta, hamba Tuhan itu saudara ini semua. Coba bilang kanan kiri, biar kau kayak gitu kau hamba Tuhan, bilang begitu. Coba bilang kanan kiri, biar kau kayak gitu kau hamba Tuhan, bilang. Ini firman Tuhan, saudara-saudaraku, coba perhatikan nih. Nih, perhatikan. Ini bejana, saudaraku. Jadi kalau saudara lihat bejana, tampak luarnya itu nih, bejana tanah liat, itu rapuh, saudaraku. Nih, gak menarik, mudah retak, fana, lapisan luarnya seringkali diperhatikan daripada sisi dalamnya. Orang kalau lihat bejana, emasnya itu gak kelihatan, yang mahal itu gak kelihatan. Harta yang sesungguhnya gak kelihatan. Orang itu sukanya lihat yang begini. Kejelekan, keburukan, kelemahan. Tapi gak apa-apa. Supaya apa? Supaya harta yang sesungguhnya, yang mulia, bernilai kekal, kekuatan Allah, tanpa intervensi Allah, jemaat GB Pastor gak ada apa-apanya. Tapi karena Tuhan yang memberkati, maka jemaat GB Pastor diberkati Tuhan berlimpah-limpah-limpah. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ini analogi yang dipakai Paulus, saudaraku. Orang kan kalau lihat kendi, lihat luarnya. Tapi di kendi itu bisa disimpan apa? Tepung. Seperti janda di Sarfat. Dia ambil kendinya, ternyata tinggal segenggam aja tepung. Tepung itu jadi roti memberi kehidupan. Bukan kendinya. Bukan gentongnya. Tetapi yang ada di dalamnya yang disimpan itu. Itulah sebabnya Paulus berkata di ayat ini tadi. Tetapi harta itu kami punya dalam bejana tanah liat yang tak berharga memang bejananya. Supaya nyata yang di dalam itulah yang memberi kekuatan. Bukan bejananya. Ini firman Tuhan. Kita mungkin kelihatan lemah. Tetapi Tuhan yang ada di dalam kita adalah Bapa kita yang dahsyat, berkuasa, berdaulat. Yang mampu mengubah segala sesuatu. Yang tanpa kita bayangkan Tuhan bisa sediakan. Tanpa saudara pikirkan Tuhan bisa sediakan. Amin, haleluya. Kalau mencintai suami yang baik, gampang. Tapi tante bisa gak tetap cinta sama om dalam keadaan tidak ideal? Kalau bisa, itu namanya harta dalam bejana, saudara-saudaraku. Kalau suami kita kaya raya, baik, royal, ngajak kita jalan-jalan, Kapadokia, kemana lagi? Kemana lah, ke PVJ dan lain sebagainya, ke playover, lihat mobil lewat. Iya kan? Gampang, saudaraku. Tapi waktu suamimu gak bisa dibilangi, habis main futsal masuk kamar langsung tidur, gak mandi, saudaraku, simpan rahasia, bisa gak? Waktu istrimu tidak bisa dibilangi, suami istri bisa gak tetap cinta sama suami yang gak bisa dipercaya? Sulit. Coba bisa gak tetap mencintai istri yang gak menghormati suami? Sulit. Tapi saya mau katakan begini, kalau bersama dengan Tuhan, firman Tuhan ini jelas sekali berkata, bahwa kekuatan itu berlimpah bukan karena aku bisa, tetapi karena Tuhanku bisa. Amin, haleluya. Coba bilang kanan kirimu agak lain pendetamu hari ini bilang. Coba lihat. Amin, haleluya ya. Nih perhatikan lagi, sedikit lagi. Ternyata Paulus itu luar biasa sekali saudara-saudaraku di dalam di teks Alkitab di 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 itu dia menegaskan begini. Nih perhatikan, nih ada 4 analogi dia bilang gini. Paulus itu menuliskan pertama, ditindas namun tidak terjepit. Ayat 8 dan 9. Kemudian habis akal namun tidak putus asa. Kemudian dianiaya namun tidak ditinggalkan. Dihempaskan namun tidak binasa. Artinya apa? Kenapa ada kata ditindas, habis akal, dianiaya, dihempaskan? Ini menunjukkan bahwa Paulus itu tidak mendinai. Tidak mentiadakan yang namanya persoalan hidup. Kadang-kadang kita bisa mengalami di posisi ditindas, habis akal, dianiaya, dihempaskan. Tetapi pertolongan Tuhan seperti harta dalam bejana ini tadi saudara-saudaraku, tidak membuat kita selesai. Tidak membuat kita menjadi rapuh. Karena firman Tuhan berkata, ketika kau ditindas, meski ditekan dari segala arah, tidak hancur karena kuasa perlindungan ilahi. Walaupun kau ditindas, tidak dihargai, dianiaya, kau tetap kuat. Jemaat GB Pastor tetap diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara pernah gak dianiaya orang? Pernah gak dihargai, tidak dihargai? Saudara pernah gak diludahi? Saya pernah diludahi orang. Katanya begitu.
Coba praktek ke kanan saudara. Saudara, saya pernah diludahin lagi naik angkot begitu. Jadi angkotnya ini ugal-ugalan. Jadi ada motor begitu agak ngambil kanan, dia marah tukang motornya. Dia ngeludah. Yang hebatnya saya di samping supir. Supirnya nunduk. Begini. Ludahnya pok. Begini saudara. Ngalir om. Saya pegang. Bau. Saudara. Hina betul saya di situ. Saudara-saudaraku saya mau katakan begini. Dunia ini tidak akan menghargaimu. Hanya satu yang tetap menghargaimu walaupun kau lemah. Bapamu yang di sorga. Amin. Haleluya. Walaupun mungkin suamimu gak pulang-pulang. Iya kan? Kau marah sama Tuhan. Mungkin persoalan hidupmu gak selesai-selesai. Kau buka toko, tokomu bangkrut. Iya kan? Istrimu hidupnya hedon. Pesta, arisan terus. Arisan terus. Atau dia lebih condong kepada keluarganya. Daripada keluargamu saudaraku. Keluarga kecilnya. Dia lebih sayang sama orang tuanya. Dia lebih banyak menghabiskan waktu meniadakan posisi suami. Saudara-saudaraku saya mau katakan begini. Kadang-kadang situasi itu Tuhan izinkan. Kita bisa bertemu dengan orang yang tidak seperti kita harapkan. Yang mengecewakan. Dan saudara ngerasa tertindas. Tapi firman Tuhan berkata. Para rasul mengalami penindasan. Kematiannya pun diinginkan. Tetapi Paulus berkata. Walaupun kami ditindas. Namun tidak terjepit. Yang kedua. Habis akal. Jalan buntu. Petunjuk arah kira-kira sepertinya tidak ada. Tapi percayalah bahwa orang yang memang habis akal. Tapi bukan berarti ada alasan untuk putus asa. Udah berdoa bertahun-tahun dapat kerjaan yang layak. Nggak dapat juga. Habis akal. Tapi jangan kau jadikan itu alasan untuk tetap putus asa. Percayalah Tuhan yang memberkati hidupmu. Amin, haleluya. Coba bilang kanan kiri, jangan khawatir, Tuhan pasti memberkatimu. Bilang begitu. Haleluya. Yang berikutnya, dianiaya. Persekusi. Di tengah penderitaan penyertaan Tuhan yang setia menjadi perlindungan. Jadi saudara kalau mau lihat perlindungan Tuhan, kalau saudara nggak dianiaya, susah lihatnya. Coba kalau saudara dinista, diperlakukan tidak adil, tapi saudara kuat, itu perlindungan Tuhan. Amin, haleluya. Makanya baik-baik hidup. Kadang-kadang kita merasa teraniaya, padahal secara tidak langsung kita menganiaya banyak orang juga. Saya senang sekali kalau ketemu orang-orang Bandung. Orang-orang Bandung ini selain cakep-cakep, cantik-cantik, orangnya ramah-ramah semua di sini. Iya kan? Kalau saya makan di restoran begitu, pelayan-pelayannya itu beda sama di Bekasi, saudaraku. Kok di Bekasi itu dari Jawa aja udah ngeliatin kita agak tajam, saudaraku. Ini mau beli atau nanya-nanya doang, udah begitu, saudaraku. Kok di Bandung ini seneng. Ke minimarket begitu juga, waduh, selamat pagi Pak. Atau mungkin saya kebetulan ketemu sama yang baik juga, iya kan? Tapi setahu saya orang-orang Bandung itu baik-baik. Coba tanya kanan, orang Bandung baik gak? Coba tanya. Kemudian yang sebelah bilang, aku enggak, kau aja enggak baik. Tapi situasi hidup tidak membuat kita menjadi lemah. Yang setuju katakan amin. Amin, haleluya. Beberapa kali ya saya ingatkan jemaat, saya bilang begini, ayolah. Gak usah persoalan yang kecil itu dibesar-besarkan. Justru persoalan besar itu dianggap kecil aja. Gak usah ribut di jalan, saudaraku. Apalagi kalau suami istri, ada nggak suami istri di sini yang kalau masuk minimarket naik motor, istrinya masuk ke dalam, suaminya duduk di atas motor. Ada nggak saudaraku? Nungguin tukang parkir, bener nggak? Nyalain motor, kemudian lihat-lihatan sama tukang parkir. Tahu nggak tujuannya apa? Supaya nggak bayar parkir. Ayolah, kita udah lewat yang level begitu, betul nggak? Dilihat tukang parkir misalnya. Bukan, maksudnya contoh aja bro. Saya naik motor, saya ngeliat, dia ngeliat. Saya ngelihat dia, lama-lama kan chemistry saudaraku. Jadi deg-degan. Hanya gara-gara 2.000. Banyak orang menjual dirinya hanya untuk hal-hal yang sepele. Mengalah untuk menang itu kan semua orang tahu. Tapi untuk benar-benar mengalah nggak semua orang bisa. Jangankan orang lain, pasangan hidup aja kita susah kok. Susah. Kayak tadi pagi mau berangkat aja. Istri saya udah ada listnya. Nanti di sini ya, nanti ke sini ya. Dari Pasir Kaliki kamu ke Pasir Koja, pasir mana. Banyak nih, di Bandung ini kan banyak pasir. Jadi kita main pasir aja di sini. Pasir sini, pasir sini. Wah banyak sekali lah. Kadang-kadang kita suami kan kesel juga. Tapi kok waduh mau khotbah nih. Masa ribut dulu pagi-pagi jam 5 mau berangkat. Baru khotbah kan gak mungkin. Ya. Mengalah itu baik saudaraku. Mengalah itu membuat jantungmu sehat. Mengalah itu membuat pikiranmu enak. Seperti orang-orang
di Korintus ini, walaupun mereka ditindas, mereka tidak merasa terjepit karena ada Tuhan dalam hidupnya. Walaupun mereka habis akal, nggak putus asa, dianiaya, tetap tinggal di dalam Tuhan. Bahkan dihempas, struck down. Maksudnya dihempas itu diinginkan kematiannya, saudaraku. Namun tidak binasa. Coba bayangkan itu. Makanya berjalanlah bersama dengan Tuhan, kekuatan Tuhanlah yang memampukanmu. Amin, haleluya. Sedikit lagi saudaraku, perhatikan ini. Retakan adalah jalan keluar bagi terang. Jadi ketika guci ataupun kendi itu di shaking, diproses, kemudian digoncang, itu bicara tentang penderitaan, itu bukanlah tanda Allah meninggalkan saudara. Ketika hidupmu mengalami banyak persoalan, bukan berarti Tuhan gak berbicara, bukan. Itu seperti guci yang gak kelihatan isinya, kemudian digoncang, sehingga terjadi retakan. Retakan itu akan memunculkan apa yang ada di dalam guci. Kalau dia emas, dia pasti keluar tetap menjadi emas. Emas kalau dibakar makin mahal. Walaupun tidak semua emas yang mahal itu kan kemarin 74 kilo. Nanti saya bagilah 1 kilo nih 74 kilo. Gimana habis ini kita ke Kejaksana, gimana saudaraku? Mau nggak? Sekarang banyak yang cari emas nih sekarang. Ibu-ibu aja di sini senang sama emas, bener ya? Ibu senang sama emas? Sama? Mas Joko mau? Iya kan? Mas Jawa. Ini Om Beni ya? David ya? Om David ini orang Jawa. Senang sama emas, semua senang. Coba lihat ibu-ibu ini, kalau dibeliin anting, liontin begitu senang nggak kira-kira ibu-ibu? Nggak senang? Bahagia betul ya suami-suami di sini ya? Iya kan? Senang nggak sama perhiasan ibu-ibu di sini? Nggak semua. Senang nggak sama perhiasan kalau beliin gelang gitu, mau nggak? Maulah kan gitu ya, maulahnya itu kayak melas ya. Maulah, cuman persoalannya siapa yang beli kan begitu kan? Iya kan? Suami-suami kalau dapat duit enak nggak? Senang nggak? Senang. Tapi saya mau katakan begini, itu bukan harta yang dalam bejana. Fana kok itu. Saudara beli mobil hari ini misalnya 500 juta. Tahun depan turun harganya. Misalnya beli mobil listrik. Tahun depan depresiasinya 20-30%. Yang tadinya mobil 500 juta jadi 400-300 jutaan saudaraku. Turun. Saudara pun nanti kalau seandainya tua, saudara punya harta banyak dipanggil Tuhan. Semuanya saudara tinggal. Makanya selama saudara hidup, biarkan goncangan itu melahirkan harta yang sesungguhnya. Apa itu saudara-saudaraku? Retakan tanah liat, satu-satunya mekanisme agar terang Injil dapat memancar keluar. Keretakan itu fungsional, bukan sesuatu yang fatal. Jadi orang dunia ini akan melihat jemaat GB Pastor adalah orang-orang yang hidup dalam Injil Kristus. Yang menjalankan Injil Kristus. Yang setuju katakan amin. Satu ajaran Yesus yang fenomenal. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Mau coba nggak bro? Bisa kali ya? Kan ngomongnya enak ya Om Ishak ya. Tampar kiri, kasih kanan itu ngomongnya enak. Iya kan? Tapi kan manusia kan rentan kecewa. Tapi saya mau bilang begini kepada jemaat GB Pastor di sini. Udahlah, kecewa-kecewa kita itu coba dikelola. Iya kan? Udah kalau mau kecewa, udahlah, udah lewat lah. Kita persiapkan hidup masuk dalam kerajaan sorga. Kalau kita mau jujur, kalau Yesus mau ngomong kecewa, Yesus itu orang paling kecewa sebenarnya. Dia kasih makan 5.000, 4.000 orang. Dari antara mereka yang berkata salibkan dia. Coba bayangkan itu. Yesus memberi makan. Yang makan makanan dari Yesus itu yang berkata salibkan dia. Kalau mau ngomong kecewa, Yesus paling kecewa. Tapi dia tidak pernah kecewa. Dia kasih makan 5.000 tanpa panitia, saudara-saudaraku. Coba kalau kita bikin Natal, 7 kali meeting, 7 kali bubar panitianya. Betul gak saudaraku? Yesus gak ada panitia-panitian. Apa yang ada padamu? 2 ikan, 5 roti, dia bilang begitu. Berkati, 5.000 makan. Kalau hanya segini mah, gak perlu Yesus. Om Ishak aja cukup lah, saudara makan semuanya. Amin, haleluya. Makanya apa sih persoalan hidup kita apa? Coba. Tadi ibadah raya pagi saya tanya juga kepada saudara. Saudara lebih takut gak masuk sorga, gak diterima di sorga atau takut miskin? Saudara lebih takut mana? Takut miskin atau tidak masuk sorga? Jawab. Saudara lebih takut tidak masuk sorga atau takut miskin? Yang benar. Miskin tapi. Mau gak? Saudara lebih takut miskin atau tidak masuk sorga?
Udah mulai mikir kan? Iya, repot juga ya kalau miskin kita. Memang kita akan diperhadapi kepada realita hidup. Makanya kelemahanmu jangan kau tutupi. Kalau memang gajimu cuma UMR atau 2 kali UMR, cukupkan dirimu dengan apa yang Tuhan percayakan. Gak usah pre-order Volt 8, yang apa tuh, iPhone 18 36 kali. Bayar, orangnya udah mati, handphonenya belum lunas, saudara-saudaraku. Gak usah ngikutin tren lah. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Ketika kau di-shaking, yang keluar itu menjadi barang yang berharga di hadapan Tuhan. Amin, haleluya. Kalau ngikutin tren, capek kita. Capek saudaraku. Hari-hari ini orang mau popularitas. Jemaat GBI pastor maunya berkenan di hadapan Tuhan. Ya kan? Boleh gak tepuk tangan dulu di hadapan Tuhan? Gak apa-apa makan nasi putih. Saya juga tadi makan di bawah juga sederhana. Tapi bahagia karena Om Ishak temenin saya saudara-saudaraku. Iya kan? Apa menu di rumah tadi pagi? Pasti belum masak. Iya kan? Di rumah kami juga makanannya juga tempe tahu kok. Bukan berarti karena pendeta jadi makanannya yang kudus-kudus semua. Gak ada juga saudaraku. Berjuang juga. Makan ikan asin gak makan juga. Ada masalah gak dalam kehidupan keluarga pendeta? Masih juga. Masih berantem gak suami istri pendeta? Masih berantem gak Om Isa? Gak apa-apa kita kan di hadapan jemaat. Ya kan kita memunculkan saya lemah, Tuhan yang kuat kan begitu. Saya sama istri juga masih selisih paham juga kok. Gimana dia orang Cina, saya orang Batak. Iya kan? Batak banyak taktik, iya kan? Cina polos-polos ngerasa dirugikan. Wah itu hitungannya mantap juga saudaraku. Istri saya. Keluar 100.000, laporan kurang dari 100.000, dituntut saya ke KPK sama dia. Harus jelas. Iya kan? Sampai satu kali, waktu itu 2 tahun yang lalu, kan saya pulang dari liburan dari Bandung, kemudian malamnya ada tekanan di dada saya, sakit sekali. Kami menikah udah 13 tahun waktu itu, 2 tahun yang lalu. Kemudian istri saya tahu-tahu jam 12 malam gitu dia urutin, saya kasih minum air hangat, kasih makan bubur, tumben rajin. Tapi saya udah merasa pengen mati saudaraku, udah sakit sekali gini. Kemudian dalam kelemahan tubuh itu saya bilang sama istri saya, Mam, kalau saya mati, kamu kira-kira kawin lagi gak? Saya bilang gitu. Dia bilang, kawin lah, dia bilang. Wah kalau begitu kau yang mati duluan, saya bilang gitu. Terus saya iseng, saya tanya, kenapa kau mau kawin lagi? Dia bilang, ya masih banyak persoalan hidupku, masih banyak. Coba bayangkan. Saudara-saudaraku, manusia itu pasti cenderung memikirkan dirinya sendiri. Saya bukan menyalahkan istri saya bilang itu manusiawi. Karena kita hidup, yang kita hadapi itu persoalan hidup. Kalau saudara hari ini gak ada persoalan, saudara gak butuh Tuhan. Saudara ada di sini karena persoalan hidupmu kau tidak sanggup melewatinya, kau butuh Tuhan yang menguatkan, menolong, melindungi, melewati persoalan hidupmu. Makanya kalau tanpa Tuhan kau tidak bisa ada apa-apanya. Tapi bersama dengan Tuhan kau pasti diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Sedikit lagi, satu slide lagi nih. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Harta yang sesungguhnya adalah karakter Kristus yang tertanam teguh di dalam jiwa yang hancur. Jangan pernah menyembunyikan kelemahan dan keretakanmu akibat goncangan. Biarkan kekuatan Tuhan dimuliakan tepat di dalam kelemahanmu. Jadi saudara akan indah di hadapan Tuhan karena Tuhan ada bersama dengan saudara. Amin. Yang kadang-kadang pertolongan Tuhan itu tidak seperti yang saudara bayangkan. Kenapa Tuhan gak bikin kita jadi kaya aja semuanya tanpa utang? Yang punya utang katakan amin. Wih gak ada utang semua di sini. Puji Tuhan, haleluya. Ini saya khotbah di GBI Pastor ini senang nih. Satu suami istri sakinah mawaddah warohmah. Gak ada utang, gak ada persoalan hidup. Lempeng aja terus. Oh, berarti saya tanya pemain keyboard aja lebih jujur kayaknya. Gimana persoalan hidupmu bro? Iya kan? Haleluya. Makanya saya mau bilang gini, nanti pulang dari sini harus dengan cara hidup yang baru. Yang setuju katakan amin. Kalau ada istrimu di situ ajak dia makan lah, ya kan? Ajak dia jalan lah. Sini kan banyak mall, ya kan? Ajak dia ke Lembang yang dingin-dingin, lihat gunung gitu. Kemudian bilang, "Ma, walaupun kau tidak sempurna, tapi kasih Kristus membuat kau sempurna di mataku." Wih, asik. Mantap kan gitu kan? Coba nanti di status handphone, WhatsApp, Instagram atau Facebook, coba diposting lah gambar istri atau suaminya. Ini kok dicek semua nggak ada, gambar diri sendiri aja semua. Om punya Instagram? Udah dijual? Udah dijual. Tante punya? Om pernah diposting?
Ya kadang-kadang lah, tapi wajahnya separuh saudaraku. Ya kadang-kadang kan istri begitu kan. Iya kan? Coba dari sekarang mulai berubahlah. Karena orang yang ditempatkan Tuhan itu adalah berkat pertama dalam kehidupanmu. Yang setuju katakan amin. Saudara ada di sini juga. Ini berkat pertama buat tempat ini dan saudara jadikan tempat ini berkat buat saudara. Di komunitas gereja inilah saudara saling menguatkan, mendoakan, saling mengingatkan. Ayo rajin ikut komunitas sel, ayo rajin baca Alkitab di sini. Karena persoalan kita hebat, saudaraku. Tiap tahun berganti, silih berganti dan kreativitas masalah itu selalu muncul. Selesai masalah pendidikan anak, masalah lagi di sini, keluarga besar lagi, kesehatan lagi. Banyak persoalan saudara-saudaraku. Tapi firman Tuhan sudah mengingatkan. Kalimat yang terakhir berkata, biarkan kekuatan Tuhan dimuliakan tepat di dalam kelemahan jemaat GBI Pastor. Kalau kau lemah di hadapan Tuhan, Tuhan akan hadir menguatkan hidupmu, membuat hidupmu menjadi sempurna. Amin buat firman Tuhan. Tepuk tangan. Haleluya. Cukup ya? Yuk kita bangkit berdiri. Kita mengucap syukur atas firman Tuhan. Bilang kanan kirimu, kau pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kita nyanyi lagu ya, minta kunci F. Haleluya. Puji Tuhan. Walaupun gunung itu tak pindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Amin. Sekalipun Ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku. walaupun masalahku Masih ada, tetap percaya tetap percaya. rencanamu pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung Itu tak berpindah, kami percaya tetap percaya. Kau yang punya. Kuasa Oh haleluya. Liput di dalam lembah, tak mengapa asal. di sampingku. Haleluya. Walaupun Masalahku masih tetap percaya percaya. rencanamu pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung Itu tak ya Tuhan Yesus tetap. percaya. Amin. Yang punya kuasa Sekalipun ku dalam lembah, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masih ada, kami tetap percaya. rencanamu. Oh pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku sekali lagi padamu Tuhan yang setia. Mari sambil mengangkat tangan katakan walaupun gunung
tetap percaya. Sekalipun lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku, dengan iman tetap percaya rencanamu, pribadimu takkan pernah menyerah. Iman yang aku padamu Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan, walaupun gunung itu tetap percaya. Dengan iman sekalipun. Amin. Tak mengapa asal kau, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya. Amin. Pribadimu, iman yang aku pegang. Haleluya Tuhan. Sekali lagi, walaupun gunung tak berpindah, walaupun gunung itu tak berpindah, kami tetap percaya. Sekalipun dalam lembah gelap, tak mengapa kau di sampingku. Oh, walaupun kami percaya Tuhan Yesus, pribadimu berubah. Iman yang aku, amin, padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku, haleluya, Tuhan yang setia. Iman yang aku, amin, padamu Tuhan yang setia. Sama-sama katakan haleluya, haleluya. Yes. Mari sekali lagi angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, hamba-Mu memohon otoritas daripada Tuhan memberkati umat Tuhan yang ada di GPI Pastor di tempat ini ya Bapa. Kami terima kekuatan daripada Tuhan. Kami mengakui bahwa kami orang-orang lemah. Kami tidak ada apa-apanya. Siapakah kami ini ya Tuhan? Engkau begitu mengasihi kami. Persiapan manusia, kekuatan manusia terbatas. Tetapi kekuatan daripada Tuhan memampukan kami melewati persoalan, goncangan-goncangan hidup, situasi yang tidak baik. Bersama Tuhan kami bisa melaluinya. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa kepada setiap pernikahan yang ada, keluarga yang ada, rumah tangga yang ada, pengusaha-pengusaha yang ada di tempat ini, karyawan-karyawan yang ada di tempat ini. Hamba-Mu memohon kuasa daripada Tuhan. Apa saja yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat daripada Engkau. Kami adalah hamba-hamba Tuhan yang diberkati Tuhan, berlimpah-limpah sukacita daripada Tuhan. Dalam nama Yesus yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan.
Silakan duduk, saudara. Haleluya, kita semua diberkati oleh firman Tuhan pagi ini, amin. Puji Tuhan, kami dari gereja GBI mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya. Puji Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua. Mulai daripada siang hari yang indah ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati.